Pendidikan dan nilai norma dalam globalisasi. Peran pendidikan nilai dalam menghadapi era globalisasi. Dampak globalisasi telah menimbulkan transformasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran akan hak-hak personal seseorang semakin tinggi, kehidupan cenderung semakin individualis, semakin permisif, dan lunturnya nilai-nilai moral. Nampaknya pendidikan nilai selama ini banyak terjadi adanya keterpaksaan, yaitu nilai-nilai diajarkan dengan paksa untuk diketahui secara kognitif dan dilaksanakan, tetapi karena dipaksakan maka tidak sampai menyentuh hati. Hasilnya sikap dan perilaku anak didik tidak berakar dari pengalaman nilai yang otentik. Kita tidak dapat membendung pengaruh zaman, dan tidak dapat memalingkan perhatian mereka dari nilai-nilai yang sedang tren. Yang dapat kita lakukan adalah mendampingi dan mendorong mereka agar menajalni hidup dengan menggunakan nalar dan hati. Dengan nalar dan hati yang berfungsi dengan baik diharapkan mereka akan dapat mempertimbangkan segala perbuatan, tingkah laku, dan keputusan yang diambil. Secara individual setiap pendidik diharapkan mencoba melaksanakan tugasnya, mengajar, dan mendidik secara bertanggung jawab. Hal yang mendesak dan yang harus dilakukan adalah mengajari anak didik untuk dapat menggunakan nalar dan hati sebaik-baiknya, melalui sarana segala aktivitas yang dapat mendewasakan dirinya. Untuk menghindarkan anak didik dari arus globalisasi harus dibekali dengan nalar dan hati yang benar, norma dan agama yang kuat, rasa nasionalisme yang benar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Peran pendidikan norma dalam menghadapi globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang baik untuk mempelajari, melestarikan dan membangun sistem norma dan nilai moral dalam berkehidupan di masyarakat. Pendidikan tidak hanya membuat seseorang dituntut menjadi seseorang yang cerdik dengan norma dan nilai yang baik. Pengarahan pendidikan pada anak didiknya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, sosial dan lingkungan sekitar dengan diikutinya norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat membuat anak didik menjadi layak menjadi penerus bangsa. Sambung dengan perkembangan teknologi yang tidak semuanya memiliki sifat positif apalagi dengan adanya era globalisasi yang masuk tanpa melihat apapun dan siapapun yang menjadi sasarannya membuat norma dan nilai-nilai yang harus ditanamkan harus lebih ditekankan. Dunia yang sekarang ini sedang masuk ke dalam dunia era globalisasi yang dimana segala aspek kehidupan masuk ke dalam diri manusia itu sendiri tanpa mengenal apapun. Membludaknya pemasukan globalisasi dalam diri manusia itu dari negara manapun dan kapanpun itu akan selalu terjadi dan akibatnya adalah terkikisnya nilai-nilai juga norma bangsa generasi muda yang akan meneruskan dan penentuan masa depan bangsa ini. Seharusnya cara-cara unggul pendidik Indonesia mampu meminimalisir keadaan itu yang akan terus berlanjut bila tidak adanya pencegahan itu sendiri. Sudah tertulis jelas dalam Pancasila yang selalu menjunjung tinggi moral dan nilai kehidupan yang selalu diajarkan leluhur bangsa ini pada penerusnya, tetapi karena era globalisasi yang semakin lama semakin merajalela dan masuk ke dalam tubuh bangsa ini membuat tumbuhnya kebudayaan pop dan berkurangnya nilai-nilai sosial yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Dalam era yang dewasa ini, pendidikan menjadi modal utama dalam terlahirnya masa depan yang mengetahui norma dan nilai-nilai juga tidak sekedar mengetahui norma itu sendiri tapi menjunjung tinggi demi kelanjutan pendidikan masa depan nanti. Maka dari itu, tenaga pendidik haruslah yang memiliki rasa moral dan nilai-nilai tinggi dalam kecerdasaan pendidik tersebut agar bangsa ini melahirkan pemuda masa depan yang menjunjung tinggi hal tersebut. Pentingnya pendidikan nilai dan moral. Kemampuan seperti itu ada pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Maka dari itu segala usaha yang bertujuan untuk membina hati nurani mesti diarahkan agar peserta didik mempunyai kepekaan dan penghayatan atas nilai luhur, sehingga usaha seperti itulah yang akan disebut pendidikan nilai. Pendidikan nilai akan berhasil jika peserta didik ada di posisi batin yang benar, antara lain sikap terbuka dan percaya, jujur, rendah hati, bertanggung jawab, berniat baik. Nilai itu tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan masuk ke dalam hati kita secara lembut ketika hati kita secara bebas membuka diri.
Pendidikan nilai sebenarnya dapat terlaksana melalui segala macam kegiatan yang memenuhi seluruh ruang dan waktu dalam hidup seseorang di mana saja, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dampak positif globalisasi pendidikan. Semakin mudahnya akses informasi. 2. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. 3. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. 4. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Dampak negatif globalisasi pendidikan. 1. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. 2. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya tradisi serba instan. 3. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan di dalam dunia pendidikan. 4. Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Pentingnya pendidikan moral di era globalisasi. Bahwa globalisasi telah menyentuh hampir seluruhnya aspek penting dalam kehidupan manusia. Bahkan di era globalisasi ini, hampir seluruh aspek-aspek negara kita juga telah terpengaruh oleh globalisasi. Seperti aspek kebudayaan, ekonomi, sosial, politik, dan masih banyak lagi. Tentu saja untuk mengimbangi perkembangan globalisasi yang luar biasa ini negara harus lebih memperhatikan pentingnya pendidikan moral bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya bagi para generasi mudanya. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa yang akan menentukan bagaimana suatu negara akan berjaya di masa berikutnya. Maka dari itu peran sosialisasi tentang pentingnya pendidikan moral harus menjadi fokus utama bagi negara mulai dari sekarang. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja penyimpangan moral yang terjadi hampir setiap saat di depan mata kita. Para anak muda sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkotika, melakukan seks bebas, tawuran pelajar, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan lainnya. Bukan hanya mengandalkan perhatian dari pemerintah saja, lingkungan keluarga pun turut memegang andil yang besar dalam hal bagaimana membentuk moral seorang anak. Oleh beberapa faktor penting, yaitu menyangkut input, proses, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana. Guru sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan vokasional biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi guru yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil LPTK, tetapi juga menurut kriteria pengguna users antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan. Kemampuan profesional seorang guru harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar, pengetahuan dan kemampuan untuk memotivasi peserta didik, pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan teori belajar, pemahaman terhadap kurikulum dan kemampuan mengidentifikasi ide dasar kurikulum. Pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai schooling belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai schooling maka pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. Pendidikan ternyata bukan hanya membuat manusia pintar tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptaannya. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang komprehensif yaitu mendidik kepala, hati dan tangan. Ia melihat sasaran yang disentuh dalam pendidikan umum adalah potensi-potensi yang dimiliki manusia yaitu rasio, rasa dan tingkah laku. Ketiga hal tersebut dibina secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan keutuhan pribadi, bukan menyentuh suatu aspek secara terpisah-pisah.
Pendidikan nilai merupakan suatu upaya pembelajaran kepada peserta didik untuk memahami dan mengenal, menanamkan dan melestarikan, menyerap dan merealisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia, yang berhubungan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam pembiasaan bertindak yang konsisten dengan tuntutan nilai. Proses pendidikan nilai tidak hanya disampaikan atau diterima oleh siswa dalam lingkungan sekolah saja, tetapi harus bersama-sama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ikut membentuk proses diknil ini, dan saling memperhatikan sesuai dengan peran masing-masing. Terlepas dari teori apapun tentang diknil, bahwa manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk pribadi, makhluk yang bisa dididik dan bisa mendidik, semestinya peran keluarga jangan sampai terabaikan dalam membina dunia afektif anak, karena keluarga adalah tempat yang paling pertama dan utama dalam membentuk karakter anak.